Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10 yaitu gerak melingkar. Bersama saya R. Diki Agung Nugroho. Gerak melingkar itu didefinisikan sebagai gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Dengan contoh adalah gerak roda, gerak planet mengelilingi matahari, dan gerak jarum pada jam dinding seperti itu. Besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar itu yang pertama adalah periode. Periode dinotasikan sebagai T besar, di mana periode itu didefinisikan sebagai waktu yang digunakan untuk menempuh satu putaran penuh atau satu lingkaran penuh, yang dirumuskan sebagai T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N, di mana T kecil ini adalah waktu berjalannya dan N di sini merupakan jumlah putarannya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah putaran atau banyak putaran yang digunakan benda dalam 1 detik. Di mana frekuensi itu dinotasikan sebagai F sama dengan N dibagi dengan T. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa keterangannya T itu merupakan periode, satuannya adalah sekon. T kecil itu adalah waktu berjalannya, satuannya adalah second juga. N itu adalah jumlah putaran atau N itu adalah jumlah putaran. Dan F di sini merupakan frekuensinya, di mana frekuensi dinotasikan sebagai 1 per second atau hertz. Kemudian dari periode dan frekuensi, di sini kan rumusnya kebalikan. Karena rumusnya kebalikan, maka ada hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, hubungannya adalah bahwa F itu berbanding terbalik dengan besaran periode. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Ya. Dimana dari sini kita bisa simpulkan bahwa periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke besaran yang ketiga, yaitu adalah jarak anguler atau sudut yang dinotasikan sebagai theta. Nah, bisa kalian perhatikan gambar berikut. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda yang bergerak dari titik A menuju titik B. Ya, di mana waktu dari titik A itu adalah TA dan waktu dari titik B itu adalah TB. Jadi nanti dari A ke B itu ada selisih waktunya seperti itu ya. Dan X ini merupakan panjang dari busurnya atau panjang dari busur lingkarannya. Dan theta di sini merupakan jarak anguler atau sudut yang ditempuh. Nah, kalian bisa mencari nilai theta itu dengan persamaan X dibagi dengan R, di mana keterangannya untuk X itu sama dengan panjang garis lingkarannya yang ini dalam satuan meter, dan T di sini merupakan waktunya dalam satuan second. Seperti itu ya. Nah, untuk jarak anguler atau sudut dalam satuan SI-nya yaitu adalah radian. Seperti itu. Kemudian besaran yang keempat itu adalah kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut dinotasikan sebagai omega. Omega dapat kamu cari dengan persamaan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Seperti itu ya. Nah, ini adalah besaran-besaran pada gerak melingkar. Kemudian yang harus kalian pahami lagi adalah konversi satuan dalam gerak melingkar. Di sini ada konversi-konversi baru yang kalian harus ubah ke dalam satuan SI. Yang pertama, kalau misalkan kalian ketahui adalah sudutnya dalam satu putaran. Satu putaran itu kalau dijadikan dalam SI itu sebesar 2pi radian, atau kalau dijadikan dalam satuan derajat yaitu adalah 2pi itu sama dengan 360 derajat. Itu artinya satu lingkaran ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan lagi bahwa 1pi radian itu sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Jadi satu putaran itu nilainya selalu 2pi radian dalam satuan SI. Kemudian ada kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini ada nanti dinyatakan dalam RPS. RPS itu artinya satu rotation per second atau satu putaran per second, di mana satu putaran per second ini bukan satuan SI dan kita harus ubah ke dalam satuan SI-nya yaitu satu putaran sama dengan dikali dengan 2pi radian per second ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada 2 RPS, maka di sini tinggal 2 dikalikan 2pi radian per second untuk mengubahnya dalam satuan SI. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang diketahui itu 1 RPM. RPM itu kepanjangan dari rotation per menit. Ya. Rotation per menit artinya satu putaran per menit. Nah, satu putaran per menit itu dalam satuan SI-nya adalah radian per second. Kita ketahui bahwa satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Dan di sini karena dalam menit, maka 1 menit itu dibagi dengan 60 second. Ya. Jadi nanti jangan keliru. Untuk lebih gampangnya kita masuk ke latihan soalnya. Nah, pada latihan soal ini, yang A,
itu kan 120 RPM, kita harus jadikan dalam satuan SI-nya yaitu radian per second. Nah, 120 RPM itu kan artinya rotation per menit ya. Di mana satu rotasinya itu adalah 2 pi radian, maka di sini 120-nya kita kalikan dengan 2 pi radian. Baru habis itu karena dia menit ya, RPM itu menit, maka harus kita bagi dengan, karena di sini dalam second ya, maka 1 menit itu adalah 60 second. Nah, maka harus kita bagi dengan 60 second. Nah, didapatkan 120 dibagi 60 itu adalah 2, 2 dikali 2 pi itu adalah 4 pi. Sama dengan soal yang A, yang B itu tinggal kita gubah aja angkanya, 300 RPM itu berapa radian per second. Dimana 300 itu bisa kamu kalikan dengan 2 pi dibagi dengan 60. Sama dengan 300 bagi 60 itu adalah 5. 5 dikali 2 pi itu adalah 10 pi radian per second. Oke, ini adalah contoh soalnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jadi ada sebuah benda bergerak 90 putaran dalam 1 menit. Nah, ini artinya 90 putaran dalam 1 menit itu adalah RPM ya. Rotation per menit. Berarti kita ketahuan di sini satuan kecepatan sudutnya adalah 90 RPM. Kecepatan sudut benda tersebut adalah, nah kalau kita mau mencari kecepatan sudut, itu biasanya dinyatakan dalam satuan SI. Ya. Nah dari 90 RPM ini tinggal kita ubah aja ke dalam satuan SI-nya. Yaitu 90 dikalikan dengan 2 pi radian, dibagi dengan 60 second. Nah, didapatkan hasilnya adalah 90 dikali 2 pi itu adalah 180 pi, dibagi dengan 60 rad per second. 180 dibagi 60 itu adalah 3 pi rad per second. Udah, jadi ketemu deh. Dalam satuan SI-nya berarti 3 pi radian per second. Kemudian untuk soal nomor 2, jarum speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan angka 1800 RPM. Nah, berarti diketahui di sini adalah omeganya sama dengan 1800 RPM. Frekuensi roda mesin motor tersebut adalah, yang ditanyakan adalah frekuensi, berarti F. Nah, untuk mencari frekuensi, ya, kita harus jadikan ini dalam satuan SI terlebih dahulu, yaitu 1800 dikalikan dengan 2 pi dibagi dengan 60. 1800 dibagi 60 itu bisa kita sederhanakan menjadi 30. 30 dikali 2 pi itu adalah 60 pi rad per second. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi. Kita tahu bahwa persamaan frekuensi itu adalah omega sama dengan 2 pi dikalikan dengan F. Nah, maka omeganya tinggal kita substitusikan aja. 60 pi sama dengan 2 pi dikalikan dengan F. Pi-nya bisa kita coret. 60 bagi 2 juga bisa kita coret. Jadinya 60 bagi 2 adalah 30 Hz frekuensinya. Jadi frekuensinya adalah 30 Hz ya. Nah, kemudian untuk latihan soalnya, silakan kalian coba kerjakan sendiri, tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.